Kebahagiaan terbesar yang saya alami dalam kehidupan Kristen saya adalah berdoa bersama keluarga saya, dan saya ingin membahasnya hari ini. Mari kita langsung ke renungan kita. Salah satu kisah hebat dalam Alkitab adalah tentang Hana di 1 Samuel pasal 1, di mana dia berdoa dan meminta Tuhan untuk memberinya seorang anak. Tuhan memberkatinya dan memberinya seorang anak. Kemudian dia mendedikasikan dia kepada Tuhan. Dia mengembalikan dia kepada Tuhan. Contoh yang luar biasa bagi kita. Kamu tahu, semua anak-anak kita, jika kamu memiliki anak, mereka adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, dan kita memiliki tanggung jawab besar. Tetapi adalah satu hal yang saya temukan dalam membesarkan anak. Saya memiliki 2 anak, 5 cucu. Saya sangat mencintai mereka, dan saya sangat bersyukur untuk mereka. Mereka berkah bagi hidup saya. Tetapi yang kami pelajari sejak awal dalam kehidupan Kristen kami adalah mendedikasikan mereka dan berdoa bersama mereka, berdoa untuk mereka, tetapi berdoa bersama mereka. Sekarang saya tahu banyak orang tua, banyak kakek nenek yang berdoa untuk anak-anak mereka, tetapi tidak banyak yang hanya berdoa dengan anak-anak mereka. Dan ingin mendorong Anda melakukannya karena ada 3 hal akan dilakukan berdoa bersama anak-anak Anda. Hal pertama adalah itu akan mendekatkan kalian satu sama lain. Ketika kalian saling berbagi hati dan berdoa, kalian menjadi nyata, jujur, dan transparan. Dan inilah jenis doa yang kita bicarakan, bukan hanya doa religius, tetapi doa di mana kita jujur, terbuka, berbagi, dan membawa kebutuhan-kebutuhan itu kepada Tuhan. Dan saya ingin memberitahu Anda itu melakukan sesuatu. Tidak hanya Tuhan akan menjawab doa-doa kita, tetapi kita melihat kita semakin dekat satu sama lain. Saya akan mengatakan beberapa persahabatan terdalam saya adalah karena doa bersama dan karena Anda benar-benar berbagi hati Anda selama waktu doa. Anda membuka diri, Anda rentan. Disitulah persahabatan terbentuk. Saya pikir disitulah banyak hubungan orang tua anak yang hebat dibangun selama waktu doa. Saya tahu untuk diri saya sendiri, istri saya dan saya, ketika kami pertama kali menikah, kami memutuskan akan berdoa bersama. Hingga kini istri saya dan saya berdoa bersama setiap hari. Kami berdoa setiap hari satu sama lain. Anda tahu ada sesuatu tentang itu yang digunakan Tuhan untuk menarik kita tidak hanya lebih dekat kepadanya, tetapi juga lebih dekat satu sama lain. Ketika Anda berdoa bersama, Anda lebih dekat bersama. Tetapi Tuhan akan bekerja dalam hidup mereka, dan anak-anak kita akan melihat Tuhan menjawab doa. Dan betapa sukacitanya melihat anak-anak kita, melihat Tuhan bekerja dalam hidup mereka yang indah. Ketika Anda pergi kepada Tuhan dan Anda melihat doa-doa Anda terjawab, anak-anak kita perlu melihat. Hal ketiga adalah Anda akan meninggalkan warisan dengan anak-anak Anda. Kamu tahu nenekku tidak pernah bertemu, kakekku tidak pernah bertemu. Aku dinamai kakekku Sam Tippett, namun tidak pernah bertemu dengannya karena dia meninggal sebelum aku lahir. Tetapi satu hal yang saya pelajari adalah mereka adalah orang-orang yang berdoa. Satu-satunya yang ditulis tentang nenek saya adalah kehidupan doanya. Dia wanita yang hebat dalam berdoa. Dan dia meninggalkan saya warisan doa. Sebagian besar pelayanan saya dibangun di atas doa. Saya tidak tahu beberapa tahun lalu ketika saya mulai belajar dan menemukan tentang nenek saya. Warisan yang ditinggalkan untukku, Anda akan meninggalkan warisan besar bagi anak-anak Anda ketika Anda meninggalkan mereka doa-doa yang Anda panjatkan. Dan terutama ketika mereka melihat Anda berdoa, doa-doa, betapa warisan yang akan ditinggalkan untuk anak-anak Anda. Jadi doakan mereka, dedikasikan mereka kepada Tuhan, kembalikan mereka kepada Tuhan dan berdoa bersama mereka.